Selamat sore, perkenalkan nama saya Apriyani Wilisana Nabu dengan NPM 33230044 dari program studi pendidikan biologi. Di sini saya akan menjelaskan materi kurikulum Merdeka Belajar yang dimana kurikulum Merdeka Belajar dibagi dalam beberapa episode, yaitu episode pertama sampai episode ke-26. Yang pertama itu tentang 4 pokok kebijakan Merdeka Belajar. Yang pertama itu menggantikan ujian nasional menjadi asesmen nasional. Yang kedua, menghapus ujian sekolah berstandar nasional. Yang ketiga, menyederhanakan rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang keempat, menyesuaikan kuota jalur prestasi penerima peserta didik baru berbasis zonasi. Episode 2 tentang Kampus Merdeka. Program-program dalam Kampus Merdeka yaitu memberikan kemudahan dalam pembukaan program studi baru, penyederhanaan akreditasi perguruan tinggi, kemudahan untuk menjadi PTNBH, hak belajar 3 semester di luar program studi. Episode ketiga, skema penyaluran dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Program-program dalam skema penyaluran dana BOS yaitu penyaluran dana BOS dilakukan dari rekening kas umum negara langsung ke rekening sekolah. Kelulusan bagi sekolah dalam menggunakan dana BOS, peningkatan satuan biaya per siswa dalam dana BOS, perbaikan sistem pelaporan dana BOS untuk transparansi dan akuntabilitas. Episode 4 tentang program organisasi penggerak. Program dalam organisasi penggerak yaitu program pemberdayaan masyarakat secara masif melalui dukungan pemerintah untuk peningkatan kualitas guru dan kepala sekolah berdasarkan model-model pelatihan yang sudah terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar siswa. Episode 5 tentang guru penggerak, di mana guru-guru diberikan pelatihan untuk belajar tentang kepemimpinan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru dan menjadikan guru sebagai pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid. Episode 6 tentang transformasi dana pemerintah untuk pendidikan tinggi, di mana program-program atau kegiatan-kegiatan kampus yang bagus diberi insentif dari pemerintah dan dijadikan sebagai bahan-bahan pendukung akreditasi kampus. Episode yang ketujuh itu tentang program sekolah penggerak, di mana sekolah-sekolah dilatih untuk menjadi sekolah yang unggul dan menjadi pemimpin bagi sekolah-sekolah yang lain untuk berkembang menjadi sekolah yang berkualitas. Yang berikut episode ke-8 tentang SMK Pusat Unggulan, di mana peserta didik dilatih sesuai dengan minat dan bakat mereka untuk mempersiapkan diri menuju pada dunia kerja. Episode ke-9, KIP Kuliah Merdeka, di mana pemerintah memberikan bantuan kepada mahasiswa yang kurang mampu dalam ekonomi agar bisa mendapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan yang lebih tinggi. Yang berikut episode ke-10 tentang Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, yaitu memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang ingin melanjutkan perguruan tinggi melalui beberapa tes. Episode ke-11 tentang Kampus Merdeka Vokasi, di mana penggunaan dana yang diberikan untuk Kampus Merdeka Vokasi atau kejuruan agar dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan siswa dapat mengikuti proses pembelajaran sesuai PC-nya atau basicnya. Episode ke-12 tentang Sekolah Aman Berbelanja bersama Sipla. Sipla merupakan suatu aplikasi yang digunakan setiap sekolah untuk membeli kebutuhan sekolah dengan mudah. Yang berikut episode ke-13 tentang Merdeka Berbudaya dengan Kanal Indonesia, di mana cara pemerintah untuk menyebarluaskan program-program Merdeka seperti menayangkan atau mempromosikan kekayaan seni dan budaya melalui media sosial atau siaran televisi jaringan IndiHome kepada seluruh masyarakat. Episode 14 tentang Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual, di mana setiap kampus membentuk tim satgas yang bertugas untuk memberi solusi yang baik terhadap kekerasan seksual. Episode 15 tentang kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar, di mana guru-guru diberi materi dari pemerintah untuk dipelajari dan digunakan sebagai bahan untuk diberikan kepada peserta didik. Episode ke-16 tentang akselerasi dan peningkatan pendanaan PAUD dan pendidikan, di mana mekanisme pendanaan yang diberikan oleh pemerintah kepada tingkat PAUD. Episode ke-17 tentang revitalisasi bahasa daerah,
di mana upaya yang dilakukan untuk melindungi bahasa dan sastra dari kepunahan dan melestarikan bahasa daerah masing-masing. Episode ke-18 tentang Merdeka Berbudaya dengan Dana Indonesia, di mana dana Indonesia sebagai dana abadi. Kebudayaan adalah bukti bahwa pemerintah hadir dan bergerak bersama masyarakat untuk mewujudkan merdeka berbudaya, adanya pemajuan kebudayaan secara menyeluruh, stabil, dan berkelanjutan. Episode ke-19 tentang Rapor Pendidikan Indonesia, di mana hasil rapor pendidikan dapat digunakan sebagai referensi utama, dasar analisis, perencanaan, dan tindak lanjut peningkatan dari kualitas pendidikan, dan laporan yang berisi perkembangan dari sekolah. Episode 20 tentang praktisi mengajar, di mana orang-orang yang bekerja di lapangan diminta untuk bekerja di kampus dan bekerja juga di sekolah-sekolah. Episode ke-21 tentang dana abadi perguruan tinggi, di mana sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan tinggi Indonesia, pemerintah memberi dana abadi perguruan tinggi untuk meningkatkan fasilitas pengajaran maupun penelitian sehingga menjadi perguruan tinggi kelas dunia. Episode 22 tentang transformasi seleksi masuk perguruan tinggi negeri, di mana program yang dirubah pada episode ini adalah jalur masuk perguruan tinggi negeri secara nasional dilaksanakan lewat beberapa jalur yang pada tahun-tahun yang lalu penerimaan mahasiswa baru melalui SNMPTN, kemudian digantikan dengan SNBP. UTBK SBMPTN menjadi UTBK SNBT. Dua jalur ini dibuat sejalan dengan semangat Merdeka Belajar guna mendorong peningkatan dan perbaikan mutu pendidikan jenjang sebelumnya. Episode ke-23 tentang buku bacaan bermutu untuk literasi Indonesia. Program buku bacaan bermutu untuk literasi Indonesia merupakan salah satu program yang dilaksanakan oleh Kemendikbudristek sebagai salah satu upaya untuk menyediakan bacaan-bacaan yang bermutu serta mendorong tumbuhnya kecintaan membaca di kalangan peserta didik. Episode ke-24 tentang transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Tujuan penyelarasan pembelajaran PAUD dengan SD kelas awal agar peserta didik PAUD dapat melanjutkan prosesnya untuk mendapatkan kemampuan fondasi saat beranjak ke SD. Sedangkan peserta didik yang tidak pernah mengikuti PAUD tetap mendapatkan pembinaan kemampuan fondasi sehingga memiliki pijakan yang kuat untuk memperoleh pembelajaran selanjutnya. Gerakan ini bertujuan untuk mencapai 3 target perubahan. Yang pertama, menghilangkan tes calistung, yaitu membaca, menulis, atau menghitung dari proses penerimaan peserta didik baru pada pendidikan dasar SD. Yang kedua, menerapkan masa perkenalan bagi peserta didik baru selama 2 minggu pertama. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang membangun 6 kemampuan fondasi anak, yakni pembelajaran yang memberikan pengalaman menyenangkan dan efektif, membangun kemampuan fondasi satuan pendidikan, tidak menerapkan tes lisan dan tertulis agar hasil asesmen digunakan sebagai dasar pembinaan bukan pelabelan, serta mampu melaporkan kepada orang tua apa yang anak sudah bisa dan yang masih memerlukan pendampingan bersama baik di satuan pendidikan maupun di rumah. Episode ke-25 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Permendikbudristek PPKSP disahkan sebagai payung hukum untuk secara tegas menangani dan mencegah terjadinya kekerasan seksual, perundungan, serta diskriminasi dan intoleransi. Selain itu, untuk membantu satuan pendidikan dalam menangani kasus-kasus kekerasan yang terjadi, mencakup kekerasan dalam bentuk daring, psikis, dan lainnya dengan perspektif pada korban. Episode ke-26 tentang transformasi standar nasional dan akreditasi pendidikan tinggi. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Mendikbudristek menyatakan bahwa terdapat 3 manfaat besar dari transformasi standar dan akreditasi pendidikan tinggi yang lebih memerdekakan. Yang pertama, perguruan tinggi akan memiliki ruang gerak yang lebih luas untuk menjalankan misi mereka secara berbeda. Yang kedua, beban administratif dan finansial yang dihadapi oleh perguruan tinggi dalam proses akreditasi akan berkurang. Yang ketiga,
Perguruan tinggi dapat lebih adaptif dan berfokus pada peningkatan kualitas tridharma perguruan tinggi. Dari penjelasan materi tentang kurikulum Merdeka Belajar, mulai dari episode 1 sampai episode ke-26, kesimpulan yang dapat diambil yaitu Kampus Merdeka adalah sebuah konsep pendidikan yang bertujuan untuk memberikan kebebasan dan otonomi kepada mahasiswa dalam mengatur pendidikan sehingga dapat menjadi individu yang lebih mandiri, kritis, dan inovatif. Sekian dan terima kasih.